عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا الله جلدي ذنبا خلفته للحوادث قيامه بنفسه وهداني قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قدير مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan kepada kami semua yang hadir tempat ini ya Allah rezeki ilmu dan faham tentang ilmu agama. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Jamaah hadirin salat maghrib musalla desa Gadang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan salat Idul Adha, selesai kita menunaikan kurban dan selesai kita mengerjakan puasa Zulhijjah baik yang Tasu'a maupun yang Tarwiyahnya. Dan saya secara pribadi mohon maaf atas segala kesalahan yang sebelumnya pernah saya lakukan. Bila mana ada kesalahan mohon diperbesar maaf. Bila akhir wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, baik pada kajian kita sesudah hari ini yaitu masih dalam tentang rahasia sholat. Apa yang terkandung dalam rahasia sholat itu? Termasuk di dalamnya Imam Ghazali telah membahas tentang imamah dan qudwah, imamah kepemimpinan dan juga qudwah suri tauladan. Jadi kalau kita memilih pemimpin imam, namanya pemimpin dalam bahasa Arab imam. Kalau dalam sholat, dalam masjid, dalam sholat imam sholat. Kalau di luar berarti imam apa saja, baik imam rumah tangga, imam RT, imam RW, imam kampung, imam lorong, imam imam kampung, imam mungkin, imam camat, imam bupati, imam gubernur, dan imam presiden. Imam itu adalah pemimpin. Apa kriteria pemimpin itu? Kembali ke sholat. Semuanya kembali ke sholat. Jadi kalau kita ingin memilih pemimpin, lihatlah bagaimana pemimpin dipilih menurut kriteria sholat. Yang pertama kata Imam Ghazali yang harus diperhatikan sebelum masuk dalam sholat, bahwa seorang imam itu tidak boleh maju kalau makmumnya tidak suka kepada dia. Ya, saya maju tadi disukai enggak? Makmumnya marah enggak? Kalau marah makmumnya berarti saya maju makruh hukumnya, enggak suka Allah Ta'ala. Dibenci Allah seorang imam yang mengimami jamaah sholat sementara makmumnya banyak yang tidak suka kepada imam itu. Ngerti Mak ya? Jadi kita kalau imam itu kita sukai berarti musuh. Imam tuh yang taunya, rukunya, punya rukunya enggak ada. Jadi semangat, ini musuh. Tenang hatinya dalam beribadah. Tapi waktu dia kalau rukunya yang itu, pasukannya. Tapi terpaksa dia berlatih dalam hati memperbaiki. Anak musuh, anak fokus. Gara-gara tadi yaitu kelakuan daripada si imam yang menurut dia tidak layak untuk menjadi
dia tidak ada menjadi imam. Maka orang Turki jangan menjadi imam bagi orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah jangan menjadi imam bagi orang Turki. Kecuali orang Muhammadiyah di situ dalam kelompoknya tidak ada yang minta menjadi imam, ya udah nggak apa-apa orang Turki jadi imam. Atau sebaliknya, nah orang Turki makmumnya ramai tapi imamnya nggak ada, orang Muhammadiyah berdiri, ya udah nggak apa-apa. Itu karena berlaku hukum terpaksa. Kenapa? Karena kebanyakan orang lebih suka dengan kelompoknya, gitu ya. Orang itu lebih suka kalau yang menjadi imamnya itu dari kelompok dia, begitu ya. Karena itulah Imam Ghazali mengatakan janganlah berdiri seseorang itu menjadi imam ke atas kaum itu tidak menyukainya. Nah, kalau seandainya makmum di situ banyak yang membencinya, maka jangan dia menjadi imam. Tapi kalau sedikit yang membencinya, banyakkan yang suka dia menjadi imam. Ada 20 makmum di situ, 15 suka dia jadi imam, 5 benci dia menjadi imam. Kira-kira imamnya maju atau tidak? Maju, karena rakyat yang suka. Tapi sebaliknya, yang benci sama imam itu berdiri banyak, dari 20, 15 yang benci, yang suka cuma 5. Kira-kira imam ini maju atau tidak dia? Maju tidak? Tidak. Kenapa? Karena ramai 15 orang daripada 5, ramai 15 yang tidak suka daripada 5 yang suka. Itu. Nanti kalau mau pemilu imam, ini kan pemilu imam. Kalau pilkada kan pemilihan apa itu? Pemilihan kepala daerah. Kalau pilkada pemilihan kepala daerah, maka yang terpilih itu orang yang disukai. Kalau imam itu pemilu apa namanya itu? Apa pemilu imam? Ada pernah ikut pemilu itu satu. Itu kemudian ditunjuk begitu saja. Atau tunggu sebelumnya. Dia harus ada pemilih itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Ya, bahwa jamaah itu kumpul dan menunjuk siapa yang mereka sukai untuk menjadi imam. Kalau ramai yang suka dia menjadi imam, maju imamnya. Kalau ramai yang membenci dia menjadi imam, jangan maju. Karena konsekuensinya makmumnya tidak akan khusyuk. Yang kedua ya. Dan yang kedua. Nah, kalau seandainya disuruh pilih seorang itu untuk menentukan pilihan apakah menjadi muazzin atau menjadi imam, dia pintar dua-dua. Kalau muazzin pintar, bilang pintar dia azan. Kalau imam pun dia pintar, mana disuruh pilih. Kalau dia memilih satu saja, jangan pilih dua-dua. Ya, kalau pilih satu, apa yang paling utama? Maka paling utama dia memilih imam. Karena tiap-tiap imam dan muazzin itu punya kelebihan di sisi Allah masing-masing. Akan tetapi al-jamu makruh, mengumpulkan menjadi imam dan sekaligus muazzin sekaligus makruh, hukumnya dibenci Allah. Jadi kalau seandainya ada tentu dia berdiri situ, dia tadi azan, habis itu dia pula yang menjadi imam, maka tidaklah disukai Allah Taala, makruh hukumnya, Pak ya. Dipikirnya kan berarti dapat pahala muazzin, kedua pahala imam sholat. Padahal Allah Ta'ala tidak suka rangkap jabatan, double job. Padahal ada terpulai di situ yang mampu, tapi karena dia rakus, dia bikin semuanya dia dapat pahala. Akhirnya ya orang lain tidak kebagian pahala. Padahal ada tentu yang di situ bisa juga azan. Kenapa tentu imam dia mulai azan, kasih saja orang lain azan. Kecuali kalau tidak ada orang lain yang pintar menjadi muazzin. Sedangkan imamnya sudah ada, muazzinnya nggak ada di situ. Tidak ada orang yang pintar azan di kampung itu, tapi ada jamaah laki-laki, cuma satu pun tidak ada yang pintar azan. Karena telah terpaksa namanya. Maka hukum makruh itu tidak menjadi makruh, dibolehkan. Dan bagian bagi ayatun imam ghairul muazzin. Maka sepantasnya imam yang berdiri menjadi imam, janganlah muazzin. Gitu. Pantasnya demikian. Dan kalau seandainya uzur, maka boleh mengumpulkan antara imam dan muazzin. Karena tidak ada orang lain, ya sudah, akhirnya dia imam, dia juga muazzin. Dan kalau disuruh pilih antara keduanya mau jadi imam atau muazzin, maka yang lebih utama adalah
imam. Kenapa imam? Qala qailuna al-adzan, berkata orang yang berpendapat di kalangan para ulama, azan itu lebih utama daripada menjadi imam. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-imam dhamin wal muadzin mu'tamin. Imam itu penanggung jawab, muadzin itu yang menyebabkan imam menjadi orang bertanggung jawab. Imam tidak akan berdiri kalau tidak ada muadzin. Karena muadzin menentukan awal waktu sholat. Berarti kalau imam dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kesahihan daripada ibadah sholat berjamaah, maka imam itu tidak akan dapat kalau tidak ada muadzin. Kenapa ikut imam tidak dapat kalau tidak ada muadzin? Ya karena tadi, karena kalau tidak ada waktu, tidak ada yang menentukan azan, tidak ada yang menentukan udah masuk atau tidak masuk waktu, maka imam tidak boleh mengerjakan sholat. Maka imam baru menjadi penanggung jawab bagi makmum kalau ada muadzin. Maka lebih utama siapa? Muadzin dibandingkan siapa? Imam. Kalau disuruh pilih antara dua, maka pilihlah muadzin. Nah, ini menurut satu pendapat yang mengatakan bahwa lebih utama yaitu memilih menjadi muadzin daripada menjadi imam. Ya, ini satu pendapat. Maka berkatalah sebagian para ulama juga, imam amin fa'idaro ka'afar kamu, imam itu adalah orang yang diberikan amanah. Kalau imamnya rukuk, maka kalian makmum juga ikut rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, kalian makmum juga ikut sujud. Jangan imam belum sujud, makmum duluan sujud. Jangan imam belum rukuk, makmum duluan rukuk. Itu lebih cepat, lebih maju ban belakang daripada ban depan. Kalau mobil duluan ban belakang daripada ban depan, apa jadinya itu namanya? Sleeping namanya, belok namanya itu. Ya? Barakallahu. Jadi makna ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini imam dijadikan untuk diikuti. Kenapa? Karena kita yang menunjuk, kita yang ridho, kita yang memberikan dia kepercayaan untuk memimpin kita. Dan dalam hadis yang lain, kalau seandainya fa'inatan, maka kalau imam menyempurnakan sholatnya falahu walahu, maka pahala sholat dan jamaah itu untuknya imam dan untuk mereka juga dapat pahala jamaah. Kalau imam menyempurnakan sholat berjamaah, maka pahalanya sholat berjamaah dapatlah untuk imam dan untuk makmum. Wa inna qasafa alaihi la alaihi. Kalau seandainya kurang, sholat berjamaah itu kurang, tidak sempurna atau batal, maka siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Imam atau makmum? Oh, enak aja. Sholat rame-rame begitu salah, yang salah mestinya yang salah sama-sama. Nah, yang salah imam. Kalau imam sholat pemimpin berjamaah, nah muncul ada kekurangan, maka kekurangan dan kesalahan ketidaksahan ibadah sholat berjamaah ditanggung oleh imam, tidak ditanggung oleh makmum. Maka jangan menjadi imam. Coba ya. Kalau saya tanya sekarang lebih bagus mana? Jadi makmum atau jadi imam? Jadi makmum. Kenapa? Karena cuma tinggal ikut imam. Kalau sholatnya tidak sah, yang tanggung adalah imam. Dosanya yang tanggung adalah imam. Maka imam ini adalah orang yang berani menanggung dosa. Karena imam kalau dia salah dalam membaca atau dia datang menggunakan pakaian yang kena kencing tikus, ya, kain sarungnya kena kencing tikus, dia berdiri sholat, dia tahu itu, tapi dia tidak alat, bau sedikit nggak banyak, berarti kencing tikusnya sedikit kena, tapi dia pergi juga sholat, maka sholatnya makmum dan sholat dia tidak sah, sholatnya itu tidak sah. Kalau makmumnya berdosa tidak karena tidak sah sholatnya. Tidak berdosa, makmum tidak berdosa. Kenapa? Karena makmum tidak tahu kalau imamnya itu tidak sah sholat karena menggunakan pakaian bernajis.
Yang tanggung dosa berapa orang dalam musola, dalam masjid itu? Kalau 20 berarti 20 orang yang tidak sah sholatnya ditanggung oleh si imam. Kalau makmumnya tidak sah sholat, apakah wajib qadha? Kalau tahu imamnya salah, kalau tahu imamnya tidak sah, wajib qadha. Kalau tidak tahu, tidak wajib qadha. Kenapa tidak qadha? Tidak tahu. Apakah kami berdosa karena tidak sah sholat? Tidak berdosa. Karena yang tanggung jawab adalah imam. Maka lebih bagus jadi makmum daripada jadi imam. Berarti imam ini adalah orang yang berani menanggung dosa orang lain. Apa namanya orang berani menanggung dosa orang lain? Orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh. Kenapa dia mau tanggung dosa orang lain? Tengku mau tanggung dosa orang lain? Kembali? Kalau ya Pak ya? Nanti di akhirat dihitung sama Allah Ta'ala. Kelakuan kita tiap hari sebagaimana? Per detik dihitung. Detik ini, hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Kelakuan kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Habis itu udah sampai kita diselidiki sama Allah Ta'ala, tingkah laku kita baik atau salah. Ditambah lagi dengan menanggung dosa-dosa orang lain. Cuma karena nggak ada orang lain berkumpul ya, artinya maulah kita tanggung dosa jamaah. Jadi berat, beban imam itu berat. Makanya kalau mau jadi imam itu berarti mau menanggung dosa orang lain. Padahal dosa di akhirat itu berat sekali ditanggung. Bukan sembarangan nanti kalau kita itu jadi imam nanti di hadapan Allah Ta'ala itu ditanya setiap waktu kamu sholat itu kamu pimpin itu betul nggak rukuk kamu, betul tidak sujud kamu, betul nggak tidak kamu, betul nggak tasyahud kamu, betul nggak tawarruk kamu, betul nggak khusyuknya kamu, betul nggak bacaan kamu, betul nggak kamu pakai air wudhu, cara berwudhu kamu. Semuanya ditanya sama Allah. Berwaktu sholat, karena dia menjadi imam maka dia harus tanggung semua dosa orang yang di belakang yang tidak sah. Ada 60, ada 40, ada 20, ada 10 dibebankan dosanya kepada imam. Berat kali imam. Maka imam itu paling lama masuk surga. Kalau dia banyak kesalahan dalam memimpin, maka demikian juga lah ibu ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau menjadi pemimpin di luar sholat, enak mana menjadi rakyat atau menjadi wakil rakyat DPR ibu? Coba ibu mau pilih yang mana kira-kira? Jadi rakyat enak. Enak jadi rakyat daripada wakil rakyat. Karena kalau wakil rakyat DPR itu DPRD, DPRK dan DPRA serta DPRI, mulai dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi hingga sampai tingkat Indonesia pusat, maka semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi amanah yang banyak yang harus dia pikul. Tadi dia anggota DPR kabupaten, waktu pilkada dia masuk dalam dapil berapa? Oh dapil 1 mana-mana kampungnya, mulai Lampidi, Suso, Jempa, mana lagi? Apa? Pilkadanya? Lampidi berapa masyarakat? Coba hitung. Berapa jumlah masyarakat Lampidi? Yang kedua, Suso berapa jumlah orang yang tinggal di Suso ini? Berapa Suso kecamatannya? 26 kecamatan Suso. Kalau kita mau total Lampidi berapa orang? Berapa rakyatnya? Suso berapa rakyatnya? Tambah Jempa lagi berapa rakyatnya? Berapa orang itu? Lampidi berapa? Taruhlah 5.000. Suso berapa? Taruhlah 6.000. Jempa berapa? 4.000. Berarti 15.000. Amanah rakyat itu dia pikul. Satu rakyatnya sengsara, semasa dia menjadi anggota dewan mewakili dapil yang dia naik, maka dia nanti ditanya sama Allah Ta'ala, itu kamu jadi wakil rakyat 5 tahun, kamu mewakili rakyat Lampidi, mewakili rakyat Suso, mewakili rakyat Jempa. Ada kamu tengok tuh di Suso tuh ada orang yang
sakit, dia miskin, dia melarat, tapi tidak dibantu, tidak diperdulikan sampai meninggal dunia. Nah, itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab tuh. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab dia, anggota dewan tadi. Itu baru satu, Mak. Nanti disusun bagaimana, dijempa seperti apa. Berapa banyak orang mencaci dia. Karena kenapa mencaci dia? Hanya bantu kan? Hanya bantu. Nyo Cino tanya keji anggota dewannya. Karena merasa bahwa tidak adil. Ketika di dunia rasa ketidakadilan itu kita sanggup lontarkan, bagaimana di akhirat lebih? Cino tanya terpegah keji juga, ya adil. Hanya bantu kamu. Nah, besok apakah di akhirat boleh kita menuntut? Lebih boleh lagi. Karena kalau di dunia kita tuntut tidak ada keadilan itu, hanya berumur. Tidak ada yang peduli. Paling-paling pegawai untuk warung kopi bak pekan mentok. Anak tengok hantar pilih. Tapi sudahlah, selesai. Hanya di mulut. Kekecewaan itu kita letakkan. Tapi nanti di akhirat itu betul-betul akan dihakimi oleh Allah Ta'ala. Dipanggil itu anggota dewan. Kamu makan uang rakyat selama 5 tahun. Berapa gaji kamu? Bulan 1, bulan 2, bulan 3, 12 bulan, 1 tahun, 5 bulan, 12 kali 5. Berapa gaji kamu tiap bulan? Berapa tunjangan kamu? Semua kamu pakai kemana? Apa ada disalurkan kepada rakyat di pilkada, di apa namanya itu? Di dapil tempat kamu mendapatkan suara? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak dituntut, jangan dulu masuk surga. Selesaikan dulu masalah jaringan rakyatnya. Begitu juga bupati. Nanti orang yang menjadi imam, pemimpin, apakah wakil rakyat DPR, DPRK, DPRA ataupun DPR RI pusat? Demikian juga bupati, demikian juga gubernur, demikian juga presiden adalah orang-orang yang berat dan sangat lama masuk surga. Karena prosesnya bersangkut dengan orang lain, bersangkut dengan orang lain. Kalau puluhan, ada ribuan masalahnya 1 tahunnya. Maka kalau boleh janganlah, kalau nggak sanggup amanah nggak usah jadi DPR, nggak usah jadi bupati, nggak usah jadi gubernur, nggak usah jadi presiden. Kalau nggak sanggup amanah, karena ceritanya nanti di akhirat itu sengsara. Memang enak dapat kursi anggota dewan di dunia enak, di dunia senang, ya. Mobil dapat, rumah dapat, gaji dapat, tunjangan dapat, senang kita tengok. Pengawal juga dapat, dimuliakan, dihormat, bawa tasnya ada tete ada ajudannya, dikawal kemana-mana. Enak memang, tapi nanti jangan hina sekali itu. Kalau dia tidak mampu menjaga amanah. Maka amanah ketika diserahkan ke gunung, ketika diserahkan ke langit, diserahkan ke bumi, semuanya nggak mau. Kata gunung nggak sanggup, kami pikul amanah. Kata bumi nggak sanggup, kata laut nggak sanggup. Dikirim ke manusia, mau manusia untuk memikul amanah. Maka manusia ini adalah orang yang jahil. Tapi kalau tidak ada orang lain nanti jadi anggota dewan, ada orang bodoh nanti yang lain lebih hancur lagi. Itu silakan lagi. Kalau naik orang bodoh lebih hancur. Abang terus naik terus daripada orang bodoh yang naik, daripada orang jahat yang naik. Nanti dia anggaran-anggaran kerakyat itu dipakai untuk kemaksiatan. Abang naik terus. Tapi ingat abang, amanah nanti di akhirat urusannya berat. Hati-hati dengan amanah. Jadi tidak perlu terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin. Tentu pun ada menjadi juga ini karena terpaksa, nggak ada orang lain. Kan gitu kan? Kalau ada orang lain pasti kemudian juga nggak mau angkat tangan. Loh, ayo ada punya kayak gitu punya untuk kamu mampu. Tapi memang yang berdiri menjadi makmum daripada menjadi imam. Karena kenapa? Karena dosa salahnya imam dan kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Jadi imam kalau membuat tidak sah sholat berjamaah,
tidak berdosa makmum. Yang berdosa adalah imam. Maka rakyat itu kalau sengsara, yang salah bukan rakyat, yang salah adalah pemimpin. Gitu. Kalau satu kampung, satu negeri dipimpin oleh seorang pemimpin, rakyatnya itu tidak sejahtera, rakyatnya tidak makmur, rakyatnya tidak mendapatkan keadilan, maka yang salah rakyat apa pemimpin? Yang salah rakyat apa pemimpin? Yang salah pemimpin, bukan rakyat. Yang tanggung jawab adalah pemimpin. Itulah yang disebut imam dalam sholat. Maka kalau kita ingin memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang disukai oleh makmum. Kenapa? Dari sisi apa disukai? Karena akhlakul karimah. Karena dia punya akhlak yang mulia. Kalau kita mau pilih calon anggota dewan, mau pilih calon bupati, mau pilih calon gubernur, mau pilih calon presiden, lihat akhlaknya. Betul Maya? Jangan lihat serangan fajar. Oh ya? Tinggal bungo tanya coblos bu, betul. Yang kajian kamu. Nah sembako, nah isi merah, nah tertentu ini, nah tertentu ini. Itu tinggal di jalan, dibanting, naik 2 on, merah 2 on. Anak jadi tadi yang di on video, pilih yang 2 on. Mana kalau akhlak ini? Kamu berletek, nyatanya hancur. Kalau kita melihat dari sisi yang dikasih berapa yang lebih banyak itu yang kita pilih, maka hancur nanti kita sendiri. Rakyat kita sendiri akan hancur. Berarti kesalahan itu bukan pada pemimpin, tapi kesalahan itu ada pada rakyat. Karena rakyat sendiri lebih mengutamakan yaitu sogokan uang ataupun sedekah uang dibandingkan melihat sosok yang dipilih apakah orang yang mulia atau bukan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi utamakan kalau mau pilih anggota dewan, kalau lagi kan, mau pilih bupati, mau pilih gubernur, mau pilih presiden, lihat orangnya bagaimana akhlaknya. Nah itulah yang kita pilih ya. Nah setuju? Nah kalau tidak setuju, berarti itu semua hancur tadi. Nah ini contoh bersumber daripada bagaimana kita memilih imam dalam sholat, demikian juga memilih imam di luar sholat. Nah, walidzalika, nah ada juga dalam hadis dikatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, berkata bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil mu'adzinin. Ya Allah, berikanlah irsyad petunjuk kepada orang-orang yang menjadi imam, dan berikanlah maghfirah ampunan kepada para muazzin. Berarti dalam hadis ini ada 2 doa Nabi, doanya beda. Untuk imam, Nabi berdoa kepada Allah berikan hidayah, petunjuk, irsyad, petunjuk kepada imam, pemimpin-pemimpin. Untuk muazzin, ya Allah berikan maghfirah ampunan untuk para orang yang memandangkan azan, memanggil orang-orang untuk datang ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa doanya berbeda? Nah, kenapa doa berbeda? Kenapa enggak sama saja? Ya Allah ampunkan para imam dan ampunkan para muazzin. Kenapa enggak begitu doanya? Kenapa satu? Kata Nabi, ya Allah berikan petunjuk kepada imam dan berikan ampunan kepada para muazzin. Kenapa doanya beda? Nah, maka oleh Imam Ghazali beliau mengatakan maghfirah aula bil talabi. Antara petunjuk dan ampunan lebih bagus mana? Yang kita cari yang lebih bagus adalah ampunan. Kenapa ampunan? Fa inna rusda yuradu lil maghfirah. Karena petunjuk itu akan kembali lagi kepada ampunan. Orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, macam kita ini udah dapat petunjuk hidayah, masuk Islam, mau sholat, tapi kadang-kadang kita tinggal sholat, kadang-kadang kita bikin dosa. Kalau kita sudah dapat petunjuk, kemudian kita sekali-sekali melakukan dosa, apa yang kita harap dari Allah Ta'ala? Ampun. Jadi orang dapat petunjuk, ujungnya juga akhirnya minta ampun. Maka kalau ditanya mana lebih bagus antara petunjuk dan ampunan, lebih bagus ampunan. Karena semua orang yang sudah dapatkan petunjuk, kalau melakukan kesalahan, dia pasti akan mengejar ampunan Allah Ta'ala. Nah, kalau demikian mana utama antara orang yang menjadi imam dengan muazzin? Maka lebih utama muazzin daripada
daripada imam. Kenapa? Karena Nabi mendoakan untuk imam, berikan petunjuk. Nabi mendoakan untuk para masjid, berikan ampunan. Antara ampunan dan petunjuk lebih utama ampunan dibandingkan petunjuk. Karena tiap-tiap petunjuk pasti akan ujungnya minta ampun kalau salah. Maka kalau disuruh pilih tunggu mau pilih mana? Mau jadi muazzin atau menjadi imam? Muazzin. Ini kalau berdasarkan hadis ini, maka lebih utama menjadi muazzin dibandingkan menjadi imam. Sama ya? Nah, tapi ini pendapat sebagian ulama. Cuma ujungnya nanti mana yang paling kuat? Yang kuat adalah lebih utama menjadi imam dibandingkan menjadi muazzin. Dah. Wafil khabar, dan dalam satu hadis Rasul mengatakan, man amma fi masjidi sab'a sinina wajabat lahu jannah bila hisab. Barang siapa yang berdiri memimpin menjadi imam dalam masjid 7 tahun lamanya, wajib dia masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala. 7 tahun seseorang istiqomah, konsisten, tidak pernah dia berhenti berdiri menjadi imam selama 7 tahun dalam suatu tempat, apakah masjid atau mushola, maka wajib dia masuk surga tanpa hisab. Itu di ujungnya itu yang perlu, tanpa hisab. Karena susah mendapatkan masuk surga nggak pakai dihisab, nggak pakai ditanya-tanya sama Allah Ta'ala amal-amal kita. Maka sangat bahagia, sangat senang orang masuk surga tanpa hisab. Maka caranya bagaimana? Hukumnya udah sampai 7 tahun, alhamdulillah. Kalau belum, kalau ada yang kasih berarti jangan. Belum sampai 7 tahun. Ya, bang kan? Kalau abang bagaimana muazzin? Di sini ada penjelasannya lagi untuk muazzin. Kata Nabi, wa man adzana 40 aman dakhala al-jannah bighairi hisab. Dan siapa yang mengumandangkan azan selama 40 tahun, niscaya masuk surga tanpa hisab.